Di setiap guratan warna dan debu pastel yang jatuh di kertas, ada cerita lama yang perlahan hidup kembali. Cerita tentang seorang tokoh Melayu Jambi yang namanya tak pernah benar-benar hilang dari ingatan rakyatnya. Orang Kayu Hitam. Video ini bukan hanya tentang sebuah lukisan, tetapi tentang sejarah, legenda, dan bagaimana keduanya saling berjalin dalam ingatan orang Jambi. Dalam catatan sejarah dan tradisi lisan Melayu Jambi, orang Kayu Hitam dikenal sebagai putra dari Datuk Paduka Berhala, seorang tokoh penting dalam pembentukan kekuasaan awal di Jambi. Datuk Paduka Berhala diyakini berasal dari luar Nusantara. Dalam beberapa sumber, disebut memiliki garis keturunan Turki, yang kemudian menikah dengan putri selaras Pinang Masak, bangsawan perempuan dari Pagaruyung. Dari pernikahan inilah lahir keturunan bangsawan Jambi, dan orang Kayu Hitam disebut sebagai salah satu putra yang paling menonjol. Hubungan Datuk Paduka Berhala dengan putri selaras Pinang Masak dikenal luas dalam tradisi lisan dan sejarah lokal Jambi. Namun detail kehidupan pribadi mereka sebagian besar diwariskan melalui cerita rakyat, bukan catatan tertulis resmi. Sejak muda, orang Kayu Hitam digambarkan sebagai sosok yang berbeda. Tubuhnya tegap, kulitnya gelap, dan tatapannya dikenal tajam serta berwibawa. Cerita rakyat menyebutkan, ia memiliki kesaktian dan keberanian di atas rata-rata manusia. Namun dalam kacamata sejarah, kesaktian ini lebih tepat dimaknai sebagai simbol kepemimpinan, kecerdikan, dan keberanian seorang bangsawan Melayu. Kesaktian orang Kayu Hitam adalah bagian dari mitos, tetapi keberaniannya sebagai pemimpin adalah nilai yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam cerita sejarah Jambi, orang Kayu Hitam dikenal karena sikapnya yang tegas. Ia menolak anggapan bahwa Jambi harus tunduk dan mengirim upeti kepada kerajaan lain. Penolakan ini menjadikannya simbol perlawanan dan harga diri orang Melayu Jambi. Ia memandang Jambi sebagai negeri yang berdaulat, berdiri atas kehendaknya sendiri. Sikap inilah yang kemudian membuat namanya dikenang sebagai pemimpin yang berani, bukan karena kekuatan semata, tetapi karena prinsip. Dalam kisah yang berkembang di masyarakat, orang Kayu Hitam menikah dengan Putri Mayang Mangurai, seorang perempuan bangsawan yang dikenal bijaksana. Dari pernikahan inilah, muncul kisah besar mencari tempat baru untuk membangun pusat pemerintahan. Cerita rakyat menyebutkan, mereka mengikuti petunjuk simbolis, mengikuti angsa putih menyusuri sungai Batanghari. Ketika angsa itu berhenti dan bersarang di suatu tempat, disitulah mereka menetap. Tempat ini kemudian dikenal sebagai Tanah Pilih, yang dipercaya sebagai cikal bakal kota Jambi. Kisah Angsa Putih adalah mitos cerita rakyat, namun Tanah Pilih sebagai pusat awal Jambi adalah bagian penting dari sejarah lokal. Tak lengkap membicarakan orang Kayu Hitam tanpa menyebut keris Siginjai. Keris Siginjai dikenal sebagai pusaka kebesaran Jambi, simbol kekuasaan, kehormatan, dan legitimasi seorang pemimpin. Dalam cerita rakyat, keris Siginjai digambarkan memiliki kekuatan gaib dan selalu menemani orang Kayu Hitam. Namun dalam pandangan sejarah, keris Siginjai adalah simbol budaya dan politik, bukan sekedar senjata, melainkan lambang kedaulatan dan kepemimpinan Melayu Jambi. Hingga hari ini, nama orang Kayu Hitam masih hidup dalam jejak fisik sejarah. Di wilayah Tanjung Jabung Timur, terdapat situs dan makam yang diyakini berkaitan dengan orang Kayu Hitam dan tokoh-tokoh penting lainnya. Situs ini menyimpan lapisan sejarah panjang, dari masa Hindu-Buddha hingga Islam, menunjukkan bahwa Jambi adalah tanah dengan peradaban yang berlapis dan kaya. Orang Kayu Hitam mungkin hidup di masa lampau, tetapi nilai yang ia wariskan masih relevan hingga hari ini. Keberanian untuk menjaga marwah, kebijaksanaan dalam memimpin, dan kesadaran akan identitas sebuah negeri. Jika kamu merasa cerita ini penting, bantu aku menjaga agar kisah-kisah lokal seperti ini tidak hilang di telan waktu.
Silahkan like, subscribe, dan bagikan video ini agar legenda dan sejarah Melayu Jambi bisa dikenal lebih luas oleh generasi berikutnya. Tuliskan di kolom komentar tokoh sejarah atau legenda Nusantara yang ingin kamu lihat aku lukis dan ceritakan selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di kisah berikutnya.